Selamat datang peserta PPG dalam modul yang ke-6, yaitu modul pembelajaran tematik berbasis TIK. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prosedur penyusunan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk pembelajaran tematik berbasis TIK. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk pembelajaran di sekolah dasar dikemas secara tematik terpadu. Dengan adanya Permendikbud nomor 37 tahun 2018, maka pembelajaran berbasis TIK itu diintegrasikan dalam pembelajaran tematik terpadu, sehingga TIK berperan atau berfungsi sebagai pendukung atau penunjang pembelajaran. Dalam hal LKPD dikembangkan oleh guru untuk memfasilitasi peserta didik melakukan aktivitas selama pembelajaran berlangsung, sehingga LKPD tidak bersifat menilai, tetapi bersifat memandu, membimbing, dan memfasilitasi peserta didik melakukan aktivitas selama pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan. LKPD terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah LKPD eksploratif. Ini sesuai untuk bidang ilmu, diantaranya yang melakukan aktivitas eksplorasi seperti matematika dan ilmu pengetahuan sosial. Kemudian ada LKPD eksperimental yang kental dengan fasilitasi siswa terhadap percobaan atau eksperimen yang dilakukan seperti layaknya pada bidang ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam. Dan selanjutnya ada LKPD latihan psikomotorik yang dapat memfasilitasi siswa melakukan aktivitas-aktivitas psikomotor atau aktivitas-aktivitas lainnya yang memanfaatkan keterampilan fisik. Syarat penyusunan LKPD terdiri dari beberapa syarat, diantaranya adalah syarat didaktis, syarat konstruksi, dan syarat teknis. Untuk syarat didaktis, LKPD ini dikembangkan atau dikemas secara tematik kontekstual dan memotivasi untuk siswa belajar. Sehingga LKPD dalam hal syarat didaktis perlu kemasan yang baik. Di antaranya dikemas sesuai dengan kekhasan pada pembelajaran di SD yang tematik, kontekstual, dan muncul untuk memotivasi belajar peserta didik. Yang kedua adalah memperhatikan perbedaan individu. Individu memiliki karakteristik dan gaya belajar masing-masing. Ada gaya belajar yang kinestetik, audio, visual, maka LKPD dikemas layaknya dengan memperhatikan perbedaan individu tersebut. Yang ketiga adalah menekankan pada proses. Karena aktivitasnya tidak berorientasi hasil, maka LKPD dikemas melalui langkah-langkah pembelajaran yang dipandu oleh LKPD tersebut, sehingga siswa dapat melaksanakan langkah demi langkah pembelajaran yang terdapat dalam LKPD. Yang keempat adalah memiliki variasi stimulus. Jadi stimulus yang ada dalam LKPD hendaknya bervariasi. Hal ini terutama terkait dengan gaya belajar yang berbeda dari siswa, sehingga stimulus itu dapat muncul melalui berbagai variasi. Yang kelima adalah mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika. Sehingga LKPD dikemas tidak hanya memfasilitasi siswa untuk belajar, tapi juga memfasilitasi siswa untuk melakukan komunikasi secara sosial, melakukan komunikasi secara emosional, moral, dan estetis. Yang keenam adalah mengembangkan berbagai kompetensi meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga LKPD tidak hanya dikemas untuk memfasilitasi satu aspek saja, tetapi secara holistik terintegrasi seluruh aspek dari mulai kognitif, afektif, dan psikomotor, termasuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa terfasilitasi oleh LKPD tersebut. Yang kedua terkait dengan syarat konstruksi. LKPD secara konstruksi dikembangkan yang pertama adalah sesuai dengan tingkat perkembangan kedewasaan siswa. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik siswa SD masih berpikir konkret, masih senang berimajinasi, senang bekerja kelompok, masih senang bermain, masih juga senang untuk bergerak dan bernyanyi, sehingga LKPD dikemas sesuai dengan perkembangan kedewasaannya. Di antaranya adalah memunculkan hal-hal yang dekat dengan kehidupannya atau kontekstual dan dikemas secara konkret atau nyata. Yang kedua adalah dapat dibaca dan dipahami. Ya, untuk anak kelas awal di sini masih belajar membaca, masih belajar menulis, sehingga dalam LKPD perlu dikemas LKPD yang mudah dibaca oleh siswa dan mudah dipahaminya. Begitu juga untuk kelas-kelas di atasnya. Kemudian struktur kalimatnya yang jelas, ya, tidak jelimet, tidak memunculkan makna ganda, sehingga siswa dapat memahaminya dan melaksanakan perintah-perintah dalam LKPD sesuai dengan apa yang diharapkan. Urutan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik merupakan syarat yang keempat, sehingga perkembangan peserta didik difasilitasi melalui susunan LKPD yang sistematis. Yang kelima adalah menghindari perintah kerja yang terlalu terbuka. LKPD dikemas menggunakan kata kerja yang jelas, sehingga perintah-perintahnya mudah dipahami dan tidak terlalu terbuka, sehingga siswa dapat melaksanakan perintah tadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru. Yang terakhir adalah kalimat sederhana dan pendek. Kalimat yang digunakan dalam LKPD hendaknya tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu panjang sehingga peserta didik mudah memahaminya. Banyak menggunakan ilustrasi, itu merupakan syarat yang ketujuh dari konstruksi LKPD.
apalagi untuk siswa jenjang SD yang masih berpikir konkret, sehingga adanya ilustrasi-ilustrasi akan sangat membantu untuk siswa memahami setiap perintah yang ada di dalam LKPD tersebut. Tujuan yang jelas merupakan syarat konstruksi yang ke-8, sehingga setiap LKPD memiliki tujuan, dan biasanya tujuan tersebut dituliskan dalam LKPD sehingga setiap siswa memahami bahwa mereka akan mencapai sesuatu yang diharapkan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah identitas untuk memudahkan proses administrasi. Setiap LKPD memiliki identitas terkait dengan judul dan sebagainya yang akan kita jelaskan pada syarat teknis yang selanjutnya. Yang terpenting adalah bahwa LKPD dikemas sesuai dengan identitas yang ada, sehingga untuk proses administrasi mudah diadministrasikan. Yang terakhir adalah syarat teknis. Dalam penyusunan LKPD terdapat beberapa syarat teknis yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah huruf cetak yang tebal dapat dibaca dengan mudah, sehingga LKPD dibuat menggunakan huruf cetak yang jelas, tebal, sehingga memudahkan siswa untuk membacanya. Teks dan gambar disajikan secara tematik berisi pesan yang jelas, sehingga teks apapun itu bentuknya, baik merupakan gambar maupun tulisan, itu disajikan secara tematik, memiliki makna dan erat dengan kehidupan siswa, sehingga terasa lebih kontekstual dan pesan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Membedakan kolom perintah dan hasil kerja peserta didik. Pada LKPD terdapat perintah-perintah kerja, termasuk perintah-perintah untuk siswa menuliskannya di dalam kolom hasil kerja, sehingga perlu ada pembeda antara kolom perintah dengan kolom hasil kerja. Dan yang terakhir adalah kombinasi tulisan, gambar, diam, dan bergerak merupakan kombinasi-kombinasi yang proporsinya seimbang, sehingga kombinasi ini dapat memudahkan siswa untuk memahami perintah kerja dan hal-hal yang harus dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran. Untuk anak kelas awal, kombinasi gambar akan lebih banyak dibanding tulisan, apalagi gambar yang sifatnya bergerak. Untuk kelas awal termasuk kelas 1, gambar bergerak akan lebih banyak daripada gambar diam. Begitu juga lebih banyak dari tulisan. Semakin tinggi jenjang kelas, maka gambar bergerak semakin berkurang proporsinya, gambar diam semakin bertambah, sedikit demi sedikit dikurangi, dan pada jenjang yang lebih tinggi maka tulisan akan lebih banyak dibanding gambar diam dan bergerak. Berikut ini adalah prosedur penyusunan LKPD supaya guru dapat terpandu ketika mengembangkan atau menyusun LKPD pembelajaran tematik berbasis TIK. Dikarenakan LKPD ini terhitung LKPD yang jenisnya baru dibanding LKPD sebelumnya. Yang pertama adalah guru harus menganalisis tema dan subtema yang relevan. Dikarenakan LKPD yang dikembangkan merupakan LKPD tematik, sehingga stimulus yang diangkat adalah stimulus yang relevan dengan tema atau subtema yang ada dalam pembelajaran di SD. Yang kedua adalah analisis KD dan materi pembelajaran. Setiap KD memiliki tujuan pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran itu tidak selalu selamanya semuanya diwakili oleh satu LKPD. Ada kalanya beberapa tujuan tidak perlu dikembangkan LKPD-nya, sehingga LKPD dikembangkan berdasarkan tujuan yang setelah dianalisis ternyata tujuan tersebut perlu dicapai oleh siswa melalui fasilitasi LKPD. Sehingga analisis kompetensi dasar merupakan langkah kedua yang penting untuk dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya, setelah analisis kompetensi dasar ini, guru akan melakukan analisis materi pembelajaran. Analisis materi pembelajaran untuk melihat apakah materi ini termasuk ke dalam dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, ataupun pengetahuan metakognitif. Guru dapat mengembangkan LKPD sesuai dengan dimensi pengetahuan yang tadi disebutkan, baik faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif. Dengan demikian, LKPD akan relevan dengan struktur atau dimensi pengetahuan yang tadi disampaikan. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan LKPD. LKPD perlu dianalisis kebutuhannya, sehingga setiap tujuan tidak selalu diperlukan LKPD untuk memfasilitasi siswa untuk belajar. Nah, LKPD setelah dianalisis, maka guru bisa menetapkan kira-kira LKPD apa yang akan dikembangkan. Mau LKPD eksploratif, eksperimental, atau LKPD latihan psikomotorik. Yang terpenting adalah LKPD dikemas secara tematik dan berbasis TIK. Yang keempat adalah analisis perangkat TIK. Karena LKPD yang akan dikembangkan berbasis pembelajaran tematik terpadu, juga berbasis TIK, maka perlu dianalisis perangkat TIK yang tersedia, baik secara pabrikan maupun by design. Sehingga by utilization ataupun by design dari perangkat TIK yang ada itu bisa dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas belajar siswa terkait dengan pelaksanaan setiap langkah kerja di dalam LKPD. Yang terakhir adalah menentukan jenis dan judul LKPD. Setelah perangkat TIK ini ditetapkan, maka guru dapat menentukan jenis LKPD apa yang akan dipilih oleh guru tersebut untuk memfasilitasi belajar siswa.
dan juga judulnya dapat ditetapkan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Membuat LKPD berbasis pembelajaran tematik terpadu dengan bantuan TIK ini tidak semudah membuat LKPD biasanya. Dalam membuat LKPD yang dikembangkan dengan pembelajaran tematik berbasis TIK ini memiliki struktur diantaranya adalah yang pertama adalah tujuan kegiatan, tema, subtema, kelas, dan semester tertulis di dalam LKPD. Tema dan subtema ini terkait dengan adanya LKPD yang berbasis tematik terpadu. Yang kedua adalah tujuan belajar sesuai dengan kompetensi dasar. Supaya terarah pembelajaran, maka setiap LKPD perlu dituliskan tujuannya, sehingga siswa sendiri mengetahui akan dibawa kemana dia dalam belajar dan akan mencapai apa dalam pembelajaran selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Khususnya terkait dengan LKPD eksperimental, maka alat dan bahan ini perlu dituliskan. Untuk LKPD eksploratif dan LKPD latihan psikomotorik tidak terlalu wajib untuk dituliskan. Nah, alat dan bahan inti dituliskan terkait dengan pengembangan LKPD yang sifatnya eksperimental. Yang keempat adalah prosedur kerja. Prosedur kerja terkait dengan langkah kerja ketika melaksanakan pembelajaran. Misalnya, M yang pertama adalah mengamati, maka prosedur kerja adalah ajakan untuk siswa mengamati stimulus yang ada. Yang kelima adalah tabel data untuk mencatat hasil pengamatan. Terkait dengan apapun yang dilaksanakan oleh siswa, maka siswa akan mendapatkan temuan-temuan selama aktivitas pembelajaran berlangsung. Maka tabel data disediakan dalam LKPD untuk mencatat hasil pengamatan, hasil percobaan, hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh siswa pada tabel tersebut. Yang terakhir adalah bahan diskusi untuk melakukan analisis data. Di bawah tabel data ada bahan diskusi untuk melakukan analisis data, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang ada dibandingkan dengan kelompok yang lain atau dengan anggota kelompok yang ada di dalam kelompoknya untuk mereka saling membandingkan hasil kerja, berdiskusi, dan melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang ada yang sudah ditulis pada poin nomor 5, yaitu pada tabel data. Sehingga pembelajaran akan terfasilitasi oleh LKPD, dan yang terpenting adalah bahwa LKPD ada tidak untuk menggantikan peran guru secara keseluruhan, tetapi LKPD dapat membantu guru untuk memfasilitasi pembelajaran supaya lebih mandiri. Demikian untuk pembelajaran tematik berbasis TIK kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.